A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah yang berbahaya. Ilahi amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita telah membahas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabatnya dan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara, sebagai wasi dan sebagai khalifah yang dikenal dalam sejarah sebagai hadis Yaumuddar. Jika kata wasi dalam berbagai literatur menjadi polemik karena banyaknya makna yang terkandung dalam kata itu, sehingga terjadi pengaburan makna dari hadis-hadis yang mengandung kata tersebut. Namun berbeda dalam hadis Yaumuddar. Di antara kata yang digunakan Nabi untuk menegaskan kedudukan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, yang berarti pemimpin, dan tidak ada makna lain selain makna tersebut. Bahkan kata wasi yang digunakan dalam hadis tersebut, kemudian kata khalifah yang diatafkan kepadanya, maka menunjukkan bahwa makna wasi yang diinginkan Nabi dalam perkataannya terkait Ali dalam banyak hadis adalah pemimpin. Lalu bagaimana pendapat para ahli sejarah terkait hadis tersebut? Sepanjang perjalanan sejarah Islam, ada sekelompok penulis yang mengurangi nilai tulisan mereka lantaran penyajian yang keliru atau sengaja pengaburan yang dilakukan terhadap sejarah. Contohnya, Muhammad bin Jarir at-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah, dalam kitabnya Tarikh Tabari menukil kisah peristiwa ajakan Nabi kepada kerabat dekatnya. Namun dalam kitab tafsirnya, Tafsir at-Tabari, ketika mengomentari ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, terkait ayat ini Tabari menyebutkan apa yang ia tulis dalam kitab sejarahnya beserta teks dan sumbernya. Tapi ketika sampai pada hadis Ali adalah saudaraku, wasiku dan khalifahku, Tabari mengubah kalimat itu menjadi Ali adalah saudaraku dan lain-lain. Tak syak bahwa penghapusan kata wasi dan khalifahku kemudian diganti dengan kata dan lain-lain adalah bentuk usaha untuk mengaburkan makna yang jelas tentang posisi Ali bin Abi Thalib di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas hal yang mendorong Tabari untuk menghapus kalimat ini dan menggantikannya dengan kata-kata yang mengelabui adalah asumsi keagamaannya. Artinya, Tabari tidak meyakini Ali sebagai wasi atau khalifah atau pengganti setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat ini jelas menunjukkan Ali sebagai wasi, Ali sebagai khalifah yang langsung ditunjuk oleh Nabi,
Oleh karena itu, ia perlu membela sikap keagamaannya ketika mengomentari sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir Asy-Syami yang wafat pada tahun 732 Hijriah juga melakukan hal yang sama dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kita tidak dapat memaklumi Ibnu Katsir karena Tarikh Tabari yang menjadi dasar kitab sejarahnya, atau ia banyak mengambil sumber dalam penulisan kitab Al-Bidayah wan Nihayah kepada Tarikh Tabari. Ibnu Katsir sangat jelas merujuk Tarikh Tabari dalam menyusun peristiwa ini dalam kitabnya. Tetapi kendati pun demikian, ia tidak mengutip masalah ini dari tarikh, melainkan dari kitab tafsir Tabari. Jadi pendapat Ibnu Katsir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Tabari. Kemudian yang ketiga, di era kontemporer, ya. Kalau tadi dua dari literatur sejarah kuno atau yang ditulis di abad ketiga dan di abad ke-7, ya. Kemudian sekarang kita membawakan sejarah yang ditulis di zaman kita ini. Kita mendapati kitab seperti Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Haikal Hasan. Jelas kitab ini bukan Haikal Hasan Baros yang ada di Jakarta, bukan, tapi Dr. Haikal Hasan, seorang penulis Mesir. Jelas kitab yang ditulis oleh Dr. Haikal Hasan bukanlah rujukan atau sumber, karena kitab itu ditulis di zaman kita. Artinya, ketika kita ingin membuktikan suatu peristiwa sejarah, maka yang harus kita lakukan adalah mencari sumber yang paling dekat dengan peristiwa tersebut. Ketika kita ingin mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sumber pertama kita adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian kitab sejarah yang ditulis di abad pertama, kedua, dan ketiga. Itu adalah sumber-sumber yang sangat kuat. Contohnya misalnya, ketika ada suatu kecelakaan lalu lintas, maka bukti-bukti yang paling kuat tentang peristiwa itu adalah apa yang keluar dari saksi mata yang melihat kejadian itu. Orang-orang yang ada di tempat kejadian, bukan seorang wartawan yang berada jauh, ya, di tempat yang lain, kemudian ia menceritakan peristiwa tersebut dengan persepsinya sendiri. Jelas tidak demikian. Nah, Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Haikal Hasan membuka jalan bagi perusakan fakta-fakta yang ada berkaitan dengan hadis Yaumuddar. Anehnya, Dr. Haikal Hasan ini, ya, dalam prakteknya ia banyak mengecam kaum orientalis dan menuduh mereka merusak fakta dan memalsukan sejarah. Namun ia sendiri melakukan hal yang sama, bahkan selangkah lebih maju dan berani dalam memalsukan sejarah. Pertama, dalam buku edisi pertama buku tersebut, ia mengutip peristiwa hadis Yaumuddar, atau peristiwa ketika Nabi mengajak kerabatnya dan memperkenalkan kerabatnya tentang kenabiannya. Kemudian di situ ada pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini dengan cara merusak, ya, ia mengutip peristiwa ini dengan cara merusak, dan dari dua kalimat yang ada ia hanya menukil satu, yakni
Nabi berpaling kepada para sesepuh. Sesepuh itu kemudian berkata, ya, para sesepuh Bani Quraisy kemudian berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang akan menjadi pendukung saya dalam tugas ini sehingga ia dapat menjadi saudara, wasi, dan penggantiku. Dr. Haikal Hasan dalam peristiwa ini menghapus kalimat Ali dari perkataan itu. Bahkan ia tidak menyebutkan sama sekali tentang Ali dan diganti dengan kalimat pemuda, sehingga bunyi dari redaksi hadis tersebut menjadi demikian: pemuda ini adalah saudara, wasi, dan khalifahku. Ini yang ditulis oleh Dr. Haikal Hasan. Kemudian yang kedua, ya, dalam edisi kedua dan ketiga kitab tersebut, ia melangkah lebih jauh dengan menghapus kedua kalimat tersebut, yakni kalimat wasi dan khalifah yang dalam edisi pertama disebutkan, dalam edisi kedua dan ketiga sudah tidak disebutkan lagi. Ini artinya apa yang dia tulis sebelumnya, apa yang dia tulis di kemudian, ya, revisi yang di kemudian menunjukkan dia sendiri telah istilahnya bunuh diri, ya. Sebelumnya dia menyebutkan, kemudian sesuatu itu dihapusnya. Nah, ini beberapa poin terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika Nabi mengajak kerabatnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi dan berujung pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan hadis Yaumuddar, ya. Kemudian beberapa ahli sejarah yang berusaha mengaburkan fakta-fakta tersebut. Nah, ini pelajaran kita hari ini, ya, cukup ringkas, namun ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam apa yang telah disampaikan karena itu sangat penting. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.